Nah, kalau teman-teman mau latihan ya salah satu cara paling gampang game backtest. Tapi sebelum backtest harus punya rule dulu. Kalau udah punya rule, oh saya beli jika iTrend-nya confirm dan belum expire. Saya buy jika ada UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. SL saya adalah 5 pips di bawah area UFO. TP saya adalah risk reward 1:3 dari jarak entry ke SL. Saya akan sell jika UFO-nya iTrend-nya confirm downtrend dan belum expired. Saya akan sell di area UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Saya akan SL 7 pips di atas area sell saya. TP saya adalah 1:3 dari jarak entry SL. Itu kan rule trading. Pertanyaan berani entry nggak? Belum tentu. Berani nahan sampai TP dan SL nggak? Belum tentu juga. Gimana cara menumbuhkan keberanian? Teman-teman mundur ke masa lalu, namanya backtest. Teman-teman kumpulkan 100 transaksi yang sesuai dengan rule teman-teman semua. Dari situ dievaluasi, oh ternyata mas, setelah di backtest, ternyata menurut data yang saya backtest, saya kumpulkan dengan mata kepala saya sendiri, dengan analisa saya sendiri, ternyata akurasi saya itu 32% dari 100 posisi. Oh ternyata dari 100 posisi yang saya ambil gitu ya, yang saya ambil dengan metode ini misalnya, total posisi win itu 32%. 32, total loss berarti berapa? 68 ya. Nah, kita udah tahu total win 32, total loss 68. Risk reward-nya itu 1:3 misalnya nih contoh ya. Oke, gitu. Berarti saya profitnya, total profit saya, profit 32 dikali 3. Berapa mas? 32 kali 3? 96. Total loss sama dengan 68. Maka net profit sama dengan berapa? 96 kurang 68? 28R. Artinya mas, oh gitu ya. Kalau saya kemarin gitu ya, menggunakan metode ini gitu ya, saya ngambil 100 posisi dengan cara yang sama terus menerus gitu ya. Dan saya resikonya 1% per transaksi, maka dari 100 transaksi ini saya profit 28%. Oh, kalau saya resikonya 2% per transaksi, saya profit 56%. Nah, teman-teman kumpulin data. Tujuannya apa? Untuk membangun skill dan meningkatkan confidence. Mas, apakah jadi jaminan kalau profit di masa lalu pasti profit di masa depan? Jawabannya tidak ada jaminan. Apalagi kalau di masa lalu nggak profit. Lebih tidak terjamin. Iya kan? Tapi ini kan bisnis ya teman-teman. Kita ngomongin bisnis ya. Namanya bisnis teman-teman. Sepanjang hati melihat. Sepanjang mata melihat, telinga mendengar, hati merasa, pikiran menganalisa. Profitable dan menurut data-data yang mendukung profitable, apa masalahnya? Kita akan berani eksekusi dan konversi. Contohnya gini lah mas. Apakah ada McDonald yang tutup? Ada. Apakah McD ada yang berhasil? Banyak. 96% misalnya atau 98% McD itu berhasil. Terus teman mau ngomong, loh fakta McD berhasil beberapa puluh tahun yang lalu tidak menjamin dia akan berhasil 10 tahun kemudian. Ya benar sih. Faktanya sepanjang pandemi ini ada beberapa McD yang bangkrut. Gitu. Iya. Tapi kan yang bangkrut cuma 4%, mas. 96% berhasil. Berani nggak sampean buka McD? Ya berani. Nah ya gitu. Atau gini, kalau teman-teman punya sebuah sistem trading yang terbukti making money selama 5 tahun terakhir, mas teman-teman khawatir nggak kalau 5 tahun kemudian teman-teman akan making money atau tidak? Ya harusnya lebih kecil khawatirnya. Dan semakin percaya diri, itulah gunanya latihan. Salah satu cara latihan yang terbaik adalah dengan melakukan namanya backtesting. Oke, itu step keempat. Nah, selanjutnya teman-teman, sepertinya saya butuh belajar dari awal untuk teknik UFO. Saran buat aku yang pemula mas. Nah, saran buat yang pemula. Oke, saya lanjutkan dulu mas teman-teman. Selanjutnya tadi Windows. Kita udah masuk kemana nih? Oh tadi Windows ya, sorry. Ini ke sini. Kita udah masuk ke yang keempat. Confidence. Sekarang kelima. Teman-teman perlu punya risk management yang benar. Nah, risk management yang benar itu apa? Kita perlu memastikan yang pertama, kita harus tahu di mana take profit kalau market bergerak sesuai dengan analisa kita. Terus kita mengontrol loss-nya ketika market bergerak berlawanan dengan arah analisa kita atau tidak sesuai dengan analisa kita. Dan yang kita perlu punya teknologi di mana kita bisa memproteksi loss kita sehingga walaupun kita nggak lagi di tempat.
Jadi kita perlu tools, perlu teknologi lagi. Gimana caranya? Salah satu cara untuk pakai, gimana caranya nggak MC di dunia ini, Mas? Simple, pakai stop loss. Gimana caranya supaya terhindar dari MC? Kalau teman-teman punya duit 100 juta dan risk-nya 1 juta per transaksi, nggak bakal MC. Apalagi kalau kita punya metode trading yang sudah teruji dan terbukti di data di masa lalu, di backtest, making money. Teman-teman pakai risk yang cukup 1% per transaksi, butuh keajaiban untuk MC account. Saya akan belajar ke Anda kalau Anda MC dengan risk reward yang benar dan rule yang baku. Tak balik caranya, soalnya nggak mungkin MC, Mas. MC itu butuh keajaiban. Nah, kuncinya risk management adalah kita perlu meresikokan risk yang sama terus-menerus. Dan kuncinya adalah reward. Risk versus reward. Kalau kita bisa punya sistem trading yang kemungkinan menangnya sedikit lebih besar daripada kemungkinan salah, kalau kita salah, loss-nya kecil. Kalau menang, profit-nya cukup. Dalam jangka panjang kita pasti making money. Nah, yang terakhir, teman-teman, kita perlu foundation. Kita perlu disiplin untuk mengontrol emosi kita. Nah, salah satu cara untuk tetap disiplin, teman-teman, selain daripada kita perlu mendisiplinkan diri kita sendiri, salah satu cara untuk disiplin adalah kita berada di lingkungan, di komunitas trader yang memungkinkan kita untuk tetap disiplin. Yes. Oke. Jadi goals-nya adalah kita perlu berada di lingkungan yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Jadi itu ada 6. Jadi teman-teman, kita ringkas gitu ya. Kita ringkas bahwasanya kalau teman-teman pengen survive di Forex, ada berapa tadi, Mas? 6 step ya? 6. Jadi saya akan masuk ke ringkasannya. Mana tadi stepnya? Ada 6 step ya. Saya akan kembalikan ke sini. Jadi ada 6 step yang teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman perlu tadi specialized knowledge. Kalau pengen jadi trader, ya belajar jadi trader. Jangan belajar market analysis, karena market analysis belum tentu trader. Satu. Terus teman-teman perlu belajar specialized knowledge. Knowledge yang memang dipakai dalam trading. Contohnya unfill order. Supaya teman-teman, karena tadi saya bilang, kita nggak penting harga naik atau turun. Yang penting kita bisa kita bisa memprediksi di mana bottomnya sebelum dia naik. Dan kita beli, bukan hanya memprediksi. Kata kuncinya sebelum itu terjadi. Kita perlu memprediksi the next turning point di market sebelum itu terjadi. Itu cara kita making money dengan cara merisikokan uang kita dengan stop loss yang terukur, dengan reward yang achievable, dan dengan probability yang mempunyai statistical advantage. Dan itu yang pertama, specialized knowledge. Yang kedua, kita punya proper trading methodology. Kita bisa menjawab pertanyaan tadi, sebaiknya saya buy, sell, atau libur. Dan kedua, kalau saya mau buy, saya mau beli di mana, SL-nya di mana, TP-nya di mana. Kalau saya mau sell, sell-nya di mana, SL-nya di mana, TP-nya di mana. Dan trading metodologi tadi, satu harus apa tadi, Mas? Harus hitam atau putih. Rule-nya harus hitam atau putih. Nggak boleh setengah-setengah rule. Nggak boleh punya banyak rule. Supaya apa? Supaya action-nya konsisten. Karena satu-satunya cara untuk dapetin hasil konsisten adalah action-nya harus konsisten. Nggak mungkin profit konsisten kalau action-nya random. Nah, supaya konsisten, satu, rule-nya harus hitam atau putih. Yang ketiga, teman-teman perlu menggunakan trading tools yang membantu teman-teman punya edge, punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Yang ketiga, teman-teman perlu latihan yang banyak untuk merubah knowledge tadi, ilmu yang teman-teman tahu dari skill. Ingat, confidence. Pengalaman bikin kita tahu apa yang kita lakukan, tapi confidence membuat kita berani melakukannya, bikin kita berani eksekusi. Itu Mas, di mana? Di floor trading sana, Mas. Kata temanku dulu, ada banyak orang yang bisa menganalisa market, tapi nggak banyak yang kaya. Karena nggak ada yang berani benar-benar masuk ke market dan merisikokan uangnya dia. Kenapa? Karena butuh confidence. Untuk confidence perlu praktis. Yang ketiga, kita perlu punya risk yang terkontrol. Kita perlu sebuah cara untuk memaintain supaya risk kita sama terus-menerus. Dan yang terakhir yang paling penting, kita perlu tools supaya kita bisa memanage emosi kita. Ada banyak tools, Mas. Yang pertama, untuk manage emosi ini sebenarnya agak luas, Mas. Untuk manage emosi atau psikologi, yang pertama kita perlu punya praktek-praktek untuk untuk melepaskan kemelekatan kita dengan uang. Karena scared money never wins, kata guruku. Nah, scared money never wins. Jadi sebenarnya banyak orang itu takut entry, takut dia nggak berani nahan sampai TP, suka intervensi transaksi. Secara umum dia nggak disiplin, tapi dia punya ketakutan yang lebih besar. Dia punya trauma-trauma dengan uang, dia punya ketakutan yang lebih besar dari uang. Nah, untuk menggapai emosi itu, yang pertama kita perlu sebuah metode, Mas. Biasanya para
para trader itu mereka punya satu metode meditasi biasanya, Mas. Hmm. Kalau teman-teman nonton wawancaranya Ray Dalio, salah satu orang yang berhasil ngasih return ke investornya selama puluhan tahun berturut-turut, nggak pernah punya tahun loss gitu ya. Ditanya apa rahasianya? Rahasianya meditasi. Yang kedua, kita perlu tools untuk apa ya? Untuk menghilangkan trauma-trauma kita, masalah-masalah kita terhadap personal kita dengan masalah dengan uang. Kalau teman-teman baca bukunya karangan Dr. Woody Johnson, judulnya From Pain to Profit, gitu ya. From Pain to Profit karyanya Woody Johnson, judulnya The Secret of Peak Performance Trader. Teman-teman cari di Amazon bukunya, Secret of Peak Performance Trader. Judulnya From Pain to Profit, subjudulnya The Secret of Peak Performance Trader, penulisnya adalah Woody Johnson. Di situ diajarkan bagaimana cara kita menghilangkan kecenderungan kita action yang tadi. Kata Ed Seykota, beberapa orang itu mereka ada yang lebih suka loss daripada win. Jadi mereka winning dengan losing kan gitu. Nah maksudnya apa ya? Karena kita punya program otomatis yang anti uang atau dapat uang. Nah itu perlu dibereskan. Kalau di bukunya tadi From Pain to Profit, bukunya Woody Johnson, kita diajarkan teknik namanya EFT atau pakai TFT, Talk Field Therapy atau Emotional Freedom Technique. Dan yang ketiga yang sama pentingnya untuk mengelola disiplin kita dan emosi kita, selain kita punya tools kayak meditasi tadi, punya tools kayak EFT atau TFT tadi, dan yang ketiga kita perlu berada di sebuah lingkungan yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Nah, jadi ini 6 fondasi kalau teman-teman pengen terjun ke Forex dengan kemungkinan berhasil yang sangat tinggi dengan penuh confidence dan percaya diri.